Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, kalian bisa nonton video ini mungkin agak bingung kenapa ya, karena memang dari hasil koreksi SAS Bapak ada beberapa anak yang mungkin hampir 50% mungkin ada di soal pecahan, anak-anak banyak yang tidak lulus secara nilai, secara kemampuan. Makanya Bapak membuat video pembelajaran dalam rangka remedial atau perbaikan nilai supaya kalian bisa lulus dan dapatkan nilai yang terbaik nanti ketika ditulis di rapot. Gitu ya, tidak perlu khawatir gitu ya. Bapak ajarkan kembali hanya satu materi. Kalau materi bilangan cacah, kemudian sudut dan data itu sudah bagus nilainya, cuman di pecahan desimal nilainya agak kurang, sehingga Bapak akan ada pengulangan pengulangan. Kemudian hari Selasa nanti kita coba kalian tes lagi sudah bisa menguasai apa tidak gitu ya. Oke, kita akan belajar tentang pecahan desimal ya. Mungkin hanya mengulang saja, mengingat kembali yang pelajaran pertama kali kita ketemu di kelas 4 ini ya, pecahan desimal. Sebelum kita belajar pecahan desimal, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi sebuah pecahan desimal. Misal contoh 3/4 sama dengan, nah kita buat jadi pecahan desimal 3/4 itu berapa sih gitu ya. Berarti ini 3 ya dibagi 4 atau pembilang dibagi dengan penyebutnya. 3 bagi 4 nggak bisa, kita tambahin atasnya 0, di bawahnya juga sama diberikan 0. Oke, tinggal 30 bagi 4 perkalian 4 yang mendekati 30 adalah 7. Ya, 7 kali 4 adalah 28. Sisanya kita kurangin 2. 2 dibagi 4 juga tidak bisa, maka kita akan tambahkan 0 lagi di belakangnya. 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 4, 20. Dan ini jika dikurangin hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 0,75. Nah, Bapak yakin kalian sudah bisa, cuman kurang mengingat saja. Ya, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Bapak kasih contoh misalnya 2/5 sama dengan, oke, 2/5 atau 2 dibagi 5 gitu ya. 2 bagi 5 nggak bisa ya, maka perlu di atasnya dikasih 0, di bawahnya ditambahin 0 sehingga jadi 20. Nah, 20 ini baru bisa dibagi 5. Berapa? 4. 4 kali 5, 20. 0, 0,4. Gitu. Coba kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, di pause dulu gitu ya. Untuk bisa nilai lihatnya, coba kalian rubah ke dalam pecahan desimal. Ini nomor 1 ya. Nomor 3-nya. Oke, silahkan dicatat, ditulis. Kemudian kalau sudah selesai, dikerjakan dahulu, gak usah dilanjutkan, di pause dulu video ini. Kemudian tulis di komentar. Oke, terima kasih. Oke, lanjutkan kita mengubah pecahan desimal dari pecahan campuran. Misal kita tulis 21/5. Nah, yang 2 ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, proses 1, yang 1/5-nya kita proses seperti tadi. 1 bagi 5, gitu ya. Bilang bagi penyebutnya. Oke, 1 bagi 5 nggak bisa. 0, tambah 0 di sini. 10 bagi 5, 2. 2 kali 5, 10. Oke, maka yang 0 ini ditambahkan dengan 2, 2,2. Gitu ya. Contoh lain, 3,2 per, oke, mungkin agak gampang ya. Kita tulis 1/4 gitu. Oke, kita tulis yang 3-nya kita simpan dahulu. 1 dibagi 4. 1 bagi 4 nggak bisa, maka kasih 0, bawahnya juga kasih 0. 10 bagi 4, 2 yang mendekati ya. 2 kali 4, 8. Turun 2. Turun. Nah, 2 bagi 4 nggak bisa, maka tambahin 0. Nah, untuk yang kedua kalinya penambahan 0 tidak perlu dikasih koma lagi atau di atasnya ditambahin 0 lagi, nggak perlu. Ya, 20 bagi 4,
5. 5 kali 4, 20. Ya, jadi jawabannya adalah 0,25. Karena di depannya ada 3, kita tambahkan dengan 0. Jadi jawabannya 3,25. Itu, oke. Silahkan dikerjakan latihannya. Nanti kalau sudah selesai tulisannya, di pause dulu, baru dikerjakan, kemudian tulis di komentar kembali. Wah, tulisannya adalah, oke, kerjakan ini. Tadi nomor 3 soal ya. Kita tulis ini nomor 4. Jadi 4,3 per 10. Nomor 5-nya 8, 9 per 20. Nomor 6-nya 7, 1 per 10. Oke, itu ya. Silahkan di pause dulu, kemudian dikerjakan. Oke, lanjutkan lagi kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kita contohkan. Nah, sebelum pecahan desimal kita akan nilai tempatnya dahulu ya. Kita akan belajar nilai tempatnya terlebih dahulu karena ini penting. Kalau dalam penjumlahan pengurangan nilai tempat itu penting. Contoh Bapak sudah tentukan misalnya 13,25 ya, 25 bukan 25 tapi 25. Oke, yang angka 5 ini, yang angka 1 ini kita sering sebut sebagai puluhan. Yang 3 ini adalah satuan. Yang 2 ini, karena ini di belakang koma, maaf, di belakang koma, ya ini per sepuluhan. Oke, yang 5 ini per seratusan. Oke. Nah, nanti dalam penjumlahan maupun pengurangan pecahan desimal itu namanya satuan ya dengan satuan. Kalau puluhan ya per dengan puluhan. Per sepuluhan ya dengan per sepuluhan. Per seratusan ya per seratusan. Tidak boleh yang namanya per sepuluhan digabung dijumlahkan dengan per seratusan. Kita contoh. Kita tulis misal 0,7 ditambah 0,23. Oke. Ini tidak boleh nulis 0,7 kemudian kamu tulis di sini 0,23. Nah, ini nggak nyambung nih. Ya, ini satuan tidak nyambung. Ini persepuluhan tidak persepuluhan tidak disatukan. Salah, ya. Salah proses seperti ini. Maka yang namanya satuan, nolnya 0,7, maka 0 yang sini sebagai satuan luruskan dengan yang ini. Ini persepuluhan, luruskan dengan 3. Oke, gitu. Baru kita jumlahkan. Nah, karena di atasnya tidak ada angka, dianggap kosong, kita boleh menambahkan dengan angka 0. Boleh, kan itu tidak merubah nilai. 0 tambah 3, 3, 7 tambah 2, 9, 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,93. Gitu. Ya. Contohnya pengurangan, misal 0,32 dikurang 0,1. Oke. Maka ini satuan, ini persepuluhan, Kita dengan 0,32 dengan 0,1. Oke, karena ini tidak ada temannya yang di bawah 2 ini, maka kita boleh tambahkan 0. Itu. 2 tambah 0, 2, 3 tambah 1, 4, 0 tambah 0, 0. Komanya kamu luruskan, 0,42. Bagi dengan pecahan campuran, ya oke, boleh sama saja, ya, boleh sama saja. Misal 2,8 ditambah 3,75. Ini satuan dengan satuan, ya. Jadi 2,8, 3 sama satuan 7. Ini 8 dan 7 ini persepuluhan dengan 5. 5-nya per seratusan karena tidak ada teman, kita boleh tambahkan 0 sini. Ya, 0 tambah 5, 5, 8 tambah 7. 15 tambah 15, ya tulisnya 5, atasnya 1 ke sini, ya kan, atas jadi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Jadi jawabannya adalah 6,55. Gitu. Ya. Lihatkan lagi. Nah, misalnya, kasih contoh lagi, 13,25 ditambah 9,1. Maka ini 13,25. Nah, 9 ini kan satuan nih. Maka dia gabung dengan satuan. Satuan di sini adalah 3. Maka tulisnya dengan 9,1. Gitu. Ya.
Kita jumlahkan. Ini karena di belakangnya tidak ada 0, tidak ada temannya 5, boleh kita tambahkan 0. Depannya pun boleh ditambahkan 0. Enggak pun enggak masalah kalau yang depan ya. 5 tambah 0, 5, 2 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 1, 3 tambah 9, 12. Maaf, ini tambah penjumlahan ya, maaf. Ulangi, 5 tambah 5, 5 tambah 0, 5, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 9, 12, tambah 1 di sini 2. Komanya kamu luruskan, 2,235. Oke, gitu ya. Ini mudah sekali. Kita tambahin lagi. Oke, kita tambahkan lagi. Kita tambah contoh lagi, misalnya 6,9 dikurang 12, kok 12? Kan kegedean ya. 4,75. Oke, berarti 4 ini satuan, 9 per 10-an. Kita luruskan 6,9. Ininya 4,75. Kita kurangi. Karena 5 ini tidak ada temannya, atasnya kita tambahin 0. Ini mutlak ya, kalau pengurangan harus ditambahin. 0 kurangi 5, tak bisa. Kalau kita tak bisa, kita akan pinjam ke depan. Atau meminta dulu ke depan, satu angka jadi 10, yang ininya jadi 8. Ya, 10 kurangi 5, 5, 8 kurangi 7, 1. 6 kurangi 4, 2. Ini koma. Gitu. Ya, seperti pengurangan bilangan biasa saja ya, tanpa koma. Kita contohkan lagi, 13,8 dikurang 9,99. Oke, kita coba ya. Ini 13,8 ya, 9,99. Kita kurangin. Gitu ya. Tambahin nolnya nih di belakang ya. Karena ini 8 ini persepuluhan, 9 juga persepuluhan gitu ya. 3 ini satuan, 9 ini satuan. Jadi lurus. Ya, harus lurus dengan sesuai dengan nilainya. Oke, 0 kurangi 9. Ini tak bisa, maka kita akan minjam ke depan terlebih dahulu. Jadi 10, yang ininya menjadi 7. 10 kurangi 9, 1. 7 kurangi 9 tak bisa, maka ini pinjam ke sini dulu ke depan. Jadi ambil 2, jadi 1, di sini jadi 17. 17 kurangi 9, 8. Oke, 2 kurang 9 tak bisa, pinjam ke depan jadi 12. 12 kurangi 9, 3. Komanya kamu luruskan. Maka jawabannya 3,81. Oke, silahkan setelah ini kerjakan latihannya dan tulis di komentar soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. 2,8 ditambah 3,12. 8, 4,8, 4,3 dikurangin 9,4. Nah, 2 ini hasilnya minus ya. Satu sajalah. Itu. 9, 6,8 ya, kurang ya. Ini kurang 1,72. Ya, silahkan kerjakan, tulis di komentar. Oke, setelah ini kita akan belajar bagaimana dengan soal cerita. Kita belajar soal cerita. Nah, ini. Andi memiliki 9, kg buah anggur. Diberikan kepada Mamat sebesar 2,25 kg. Berapakah sisa anggur Andi sekarang? Nah, kata memberikan itu adalah kata kunci. Berarti itu akan mengurangi anggur miliknya Andi. Berarti ini nilainya dikurangin. Ya, prosesnya, operasinya. Di 9,5 dikurangin 2,25 ya, sama dengan berapa nih? Berarti 9,5 ini 9 ini satuan, 2-nya satuan, maka kita tulis 2 ya, 5 dengan 2 ini adalah sesama persepuluhan, 25 kita kurangi ya. Jadi ini 0 di sini ya, kita tambahin dulu. Oke, 0 kurangi 5 tak bisa, maka pinjam dulu ke depan. Ini yang ini jadinya 4 karena berkurang 1 dipinjam ke belakang, gitu ya. 10 kurangi 5 adalah 5, 4 kurangi 2 2, 9 kurang 2 7. Betul. Jadi jawabannya adalah 7,25 kg. Itu sisa anggur yang dimiliki Andi. Oke. Oke, silahkan yang ini nomor 10 ya. Silahkan dikerjakan. Nomor 10 di pause terlebih dahulu gitu ya. Kalau udah selesai nanti tinggal dilanjutkan lagi. Ya, silahkan. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 2 nih. Ibu membeli buah apel
2,834 kg. Dan buah manggis 1,25 kata dan. Ini berarti kan ada dua benda yang dibawa nih. Berarti tinggal kita jumlahkan. Gitu ya. Berapa kilogram buah ibu? Maka ini kita tulis 2,834 tambah 1,25 kg. Gitu. Pak, kenapa nggak langsung ke bawah? Ini kita harus tahu konsepnya dahulu. Ini tambah apa dikurang. Jangan langsung dikerjakan. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Berarti 2,834. Nah, ini 2 ini satuan. Kita dekatkan dengan satuan. 1,2. Oke, kita tambahkan. Ya. Yang 5 ini persepuluhan kan sama 3 juga sama gitu ya. Yang 4 tidak ada temannya, tambahin 0 di sini. 4 tambah 0, 4. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 2, 10. Maka lebih dari 10 tulisnya 0, satunya ke atas ini ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Jadi 4,84. Oke, yang ini ya, yang ini silahkan dipahami sudah. Kemudian kamu silahkan tulis soalnya, kemudian dicatat, kemudian ditulis jawabannya. Cukup jawabannya aja. Prosesnya bagus. Terus saja di komentar ya. Oke, lanjutkan lagi soal terakhir nih. Ayah memiliki buah mangga 12,5 kg diberikan tetangga. Diberikan berarti dikurangin. Ya. Dan paman berarti dikurangin lagi tuh karena diberikan kepada tetangga dan ke paman berarti makin berkurang. Maka kita tulis 12,5 dikurangi 8,5 dikurangi 2,25. Kita akan mengurangi yang ini dulu ya, kita proses dulu yang ini. Ya. Kita kurangi dulu. Oke, di sini tulisnya samping sini aja deh, 12,5 8,5. Oke, kita tulis begini. 5 kurangi 5, 0. Ini koma 12 nggak bisa, 2 nggak bisa, berarti 12, 4. Jadi jawabannya adalah 4,0. 4,0 dikurangi 2,25. Pak, kenapa nggak itu saja 4? Boleh. Ya, cuma kamu nanti akan bingung dengan satuannya. Gitu ya. Kita akan lalu kita kurangi lagi dengan 2,25 ya. 0 ini adalah persepuluhan, 2 ini adalah sama-sama satuan. Jadi harus lurus tuh yang nilainya sama gitu ya. Kita kurangi, tambahin 0 di sini. Biar gampang. 0 kurangi 5. Oh, nggak bisa nih. Berarti pinjam ke depan. Depan juga nggak ada gitu ya. Masih 0. Berarti yang depan ini harus pinjam nih. Ke depan lagi, ke 4. Nah, 4 ini jadikan 3 karena dipinjam 10. Nah, 10 nggak bisa dipakai dulu karena diminta dipinta dulu sama belakang. Oke, yang ini berarti jadi 9 nih karena dipinta sama belakang gitu ya. Jadi 10 kurangi 5, 5. 9 kurangi 2, 7. Oke, yang ini 3 kurangi 2, 1. Ya, oke, berarti jawabannya adalah 1,75 kilogram. Itu ya. Kemudian nah, ini soal terakhir. Kalau tadi berarti ini soal nomor berapa sini ya? Oke, ya ini berarti tadi nomor sebentar ya. 10 berarti ini soal nomor 11. Yang terakhir ini nomor 12. Ya. Nah, gitu. Ya. Silahkan kalian dicatat, kemudian tulis di komentarnya ya nomor 1 sampai nomor 12 jawabannya. Kemudian hari Selasa insya Allah kita ada perbaikan nilai mungkin sekitar 15 sampai 20 soal hanya tentang pecahan ya. Yang lain insya Allah kalian sudah bisa semua. Mungkin karena ini adalah pelajaran pertama agak lupa ya. Kalau yang pelajaran terakhir sudah bisa semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.